Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar teman-temannya dari rekan kita Muhammad Sodik. Berkomentar 3 hari yang lalu. Komentarnya sekalian sepertinya bertanya teman-temannya cara membuat bonsai kelapa gimbal pada konten video shot beberapa bulan lalu teman-teman, sepertinya bulan November. Video shot saya, saudara Sodik berkomentar cara membuatnya, kok videonya yang sudah jadi saja. Baiklah teman-teman, saya ingin menanggapi komentar rekan kita Muhammad Sodik. Sebelumnya teman-teman, saya ingin meluruskan bahwa bonsai kelapa ini saya tidak pernah mengklaim bahwa bahan bonsai kelapa saya jadi teman-teman ya. Karena bagi saya teman-teman, bonsai itu teman-teman tidak ada jadinya teman-teman ya. Kita hanya menikmati prosesnya teman. Selama dalam proses kita menikmati, baik pun itu dalam keadaan cantik ataupun tidak teman-teman. Karena kelapa ini, bonsai ini adalah tumbuh-tumbuhan teman-teman ya, makhluk hidup. Sama seperti manusia teman-teman ya. Manusia tidak ada jadinya teman-teman, jadinya saat hanya ketika sudah dipanggil Sang Pencipta teman-teman ya. Jadi bonsai kelapa ini jadinya saat dia sudah mati teman-teman ya. Selama dia masih hidup, dia masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Baiklah teman-teman, sepertinya saya ingin menjawab bagaimana cara membuat bahan bonsai kelapa gimbal teman-teman ya. Bagaimana cara membuat bonsai kelapa gimbal. Baiklah teman-teman, pada video beberapa bulan lalu saya mengupdate teman-teman ya. Ini bahan saya update beberapa bahan. Satu bahan yang sudah tua gading oren itu sudah mati teman-teman ya, karena gagal akar. Cara membuat bonsai kelapa gimbal ini teman-teman, kita tidak bisa membuatnya teman-teman ya dari awal. Kita hanya bisa mendapatkan yang sudah gimbal tumbuh di alam teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, saat beberapa bulan lalu ini saya dapatkan dari tunas. Saat itu kurang lebih berdaun 4 teman-teman ya, namun 4-empatnya keriting, gimbal, dan kerdil teman-teman. Dan itulah cara membuatnya teman-teman. Kita mendapatkannya hanya bisa mendapatkan yang sudah tumbuh di alam, dan kita hanya bisa merawat teman-teman ya, merawat dan menjaga gimbalnya. Ini beruntung saya tidak melepas sabutnya teman-teman ya, karena gimbalnya terjadi karena dia kesulitan menembus sabut. Dan ini alhamdulillah 9 bulan teman-teman kurang lebih, ini sudah menunjukkan gejala full pecah daun teman-teman. Zoom kan kak, ini tidak ada yang saya robek teman-teman ya. Bahkan ini sudah merenggang dan di ujungnya belum robek teman-teman ya, belum saya robek. Ini bukanlah robek terurai karena dirobek teman-teman ya. Ini pecah daun alami, belajar pecah daun alami, meskipun bahan ini baru sekitar berusia dari dia di alam teman-teman ya, saya perkirakan ini baru berusia sekitar 13 ataupun 15 bulan teman-teman ya, kurang lebih 15 bulan. Dan ini masih bisa bertahan gimbal teman-teman karena saya tidak melepas sabutnya. Ada satu teman-teman, ini bahan yang dipertanyakan oleh rekan kita Sodik. Inilah update-nya teman-teman ya. Saat itu masih di pot putih, dan saya posisikan terbalik, saya buat konten video shot. Dan inilah perkembangannya sekarang. Ini kurang terawat teman-teman ya, ini kurang penyiraman teman-teman, dan ini layu teman-teman ya, ini layu teman-teman. Inilah bahan bonsai kelapa yang bermasalah dengan kesuburan teman-teman ya. Meskipun terdengar nyaring namun dia layu teman-teman ya, bunyinya berbeda. Dan ini gimbalnya kurang sukses saya mempertahankannya teman-teman, karena inilah penyebabnya teman-teman. Sabut yang membuat bahan ini gimbal sudah saya buka sebagian teman-teman ya, kita lihat. Sekalian saya akan mengganti media tanamnya teman-teman, karena ini belumlah saya gunakan media tanah teman-teman ya, masih full sabut dan akar kadaka. Ini teman-teman gimbalnya sulit saya pertahankan dan tidak bisa dipertahankan teman-teman, karena kita sudah membuang sabutnya yang membuatnya gimbal teman-teman ya. Namun ini akan tetap saya pertahankan, insya Allah ini akan subur, kita buat subur kembali dengan cara mengganti media tanam dengan tanah teman-teman ya. Namun berhubung durasi, nanti akan saya ganti media tanamnya teman-teman. Dan saya lanjutkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan rekan kita Muhammad Sodik, cara membuat bonsai kelapa gimbal.
hanya kita bisa mendapatkan di alam. Dan faktor keberuntungan teman-teman ya, ini gimbal, zoomkan Kak gimbalnya Kak. Ini gimbal teman-teman, bukan saya buat dengan sengaja teman-teman ya. Pernah juga saya buat konten beberapa minggu yang lalu. Ini terjadi gimbal keriting ini teman-teman karena insiden sayat ekstrim teman-teman ya. Ini kebetulan dan berawal dari kesalahan sayat ekstrim karena pelepah mudanya tersayat teman-teman ya. Lalu dia masih hidup dan tidak terlalu dimakan hama hingga dia tumbuhnya keriting gimbal seperti ini teman-teman. Inilah gimbal itu tidak bisa dibuat kita membuatnya teman-teman ya. Kita hanya bisa berusaha mencarinya di alam, dan ini hanya faktor keberuntungan teman-teman. Dan ini sepertinya daun yang ketiga yang gimbal ini teman, sepertinya masih akan gimbal, namun ini saya pastikan tidak akan bertahan lama gimbalnya teman-teman. Untuk itu teman-teman, selama bahan ini gimbal kita nikmati teman-teman ya. Dan inilah saya katakan bahan bonsai kelapa itu tidak ada jadinya teman-teman ya. Saya tidak pernah mengklaim bahan saya jadi teman-teman, karena bonsai kelapa ini hanya bisa kita nikmati prosesnya teman-teman ya. Bahan bonsai kelapa, khususnya bonsai kelapa dan bonsai yang lain teman-teman, itu kalau bagi saya tidak ada jadi teman-teman ya. Kita hanya bisa menikmati prosesnya teman-teman. Dan ini bisa kita percantik sedikit teman-teman, mumpung dia gimbalnya lagi gimbal teman-teman. Kita percantik dengan cara mengecat sabutnya teman-teman ya. Kita cat sabutnya, insyaallah teman-teman bahan ini sabutnya kita awetkan teman-teman dengan cara kita cat teman-teman ya. Ini kebetulan saya punya cat warna gold teman-teman. Kita percantik bahan bonsai kelapa gimbal ini teman-teman ya. Dan ini pun dia sudah belajar full pecah daun teman-teman ya. Insyaallah dalam waktu dekat dia sudah bisa kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Karena kelapa itu memiliki daun yang full terurai teman-teman ya. Jika belum terurai itu namanya bibit tunas kelapa teman-teman ya. Bagi saya teman-teman, selama dia masih berdaun terpaut teman-teman, itu masihlah tunas kelapa. Malu teman-teman pada lambang pramuka jika tunas kelapa sudah kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Karena kelapa itu berdaun full terurai, berbatang, dan daunnya rimbun dan mekar teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan pengecatannya. Ini kita cat beberapa lapis teman-teman ya, 2 ataupun 3 lapis agar warnanya sedikit hidup dan terang teman-teman. Ini suatu saat ini teman-teman bisa saja kita buang sabutnya jika kita sudah bosan dengan sabut ini teman-teman. Ataupun jika teman-teman bisa mengukir, ini sudah bisa dan layak kita ukir teman-teman ya, karena dia daunnya sudah berkarakter dan dia sudah hampir menuju sebuah pohon teman-teman ya. Dia hampir menjadi sebuah pohon sejati teman-teman. Ini bukan lagi tunas kelapa teman-teman ya. Dalam waktu dekat teman-teman, ini insyaallah 2 ataupun 3 bulan ke depan, insyaallah dia akan menjadi pohon teman-teman. Dan batangnya itu teman-teman bisa lihat, itu batangnya saya hasilkan dengan cara merimbunkan teman-teman ya. Ini karena karena insiden sayat ekstrim ini terpaksa sepi daun teman-teman. Namun daun yang 3 ini teman-teman, daun utamanya tetap saya pertahankan untuk menjaga fotosintesis teman-teman ya, dan menjaga dapur makanan, pengolahan makanan pada bahan bonsai kelapa kita tetap berjalan teman-teman ya. Jika kita hanya meninggalkan 1-2 daun, otomatis dapur pengolahan makanan sudah sedikit teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah cukup 1 lapis. Nanti akan saya kembali lapisi. Dan untuk sementara teman-teman, bahan ini tidak perlu kita sayat teman-teman ya. Bahan ini tidak perlu kita sayat gimbalnya teman-teman. Namun jika nanti tunas terbaru ini sudah meninggi, itu baru kita sayat teman-teman ya. Karena ini saya pastikan tidak akan berlangsung lama gimbalnya teman-teman. Ini hanya sementara karena insiden sayat ekstrim. Dan begitulah, astaga ini belum kering teman-teman, saya belum menyadar. Maaf teman-teman, saya belum bisa mengedit video. Ini jika terjadi kesalahan, nampak teman-teman ya.
terpegang teman-teman. Sepertinya ini belum bisa kita sayat teman-teman ya. Berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih pertanyaannya rekan kita Muhammad Sodik. Sampai jumpa lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.